Hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu penginjilan yang dimulai daripada kepedulian. Share out of care. Sharing because caring. Kita melihat sudah bagaimana cara Tuhan Yesus menginjili seorang perempuan Samaria di Perigi Samaria, di mana perempuan ini adalah perempuan yang tidak diinginkan, orang yang berdosa, seorang yang dibenci, orang yang ditolak. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi temannya. Boleh dikatakan sampah masyarakat dan orang yang dijauhi. Tidak ada satu orang pun yang mengulurkan tangan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang peduli tentang dia. Tetapi Alkitab berkata Yesus datang khusus ke Samaria. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Yesus harus datang ke Samaria. Dan saudara, kenapa? Karena di antara semua orang yang tidak peduli, Yesus peduli. Di antara semua orang yang menghindari, Yesus malah mendatangi. Dan tahukah saudara bahwa keberhasilan gereja dimulai daripada ketika kita mengenal hati Yesus. Bukan selalu kita harus bertentangan dengan dunia. Karena banyak orang berpikir bahwa kita itu harus bertentangan dengan dunia. Apa yang dibuat dunia kita nggak boleh buat. Dunia punya sound system yang baik, kita nggak boleh punya sound system yang baik. Dunia punya lampu-lampu yang megah, kita nggak boleh punya lampu-lampu yang megah. Nah saudara, bukan kita harus bertentangan dengan dunia ini, tetapi kita harus mengerti hati Yesus. Sehingga di mana dunia tidak bisa memberikan jawaban, di mana dunia tidak bisa memberikan kepastian, disitulah Yesus bisa datang dan masuk kepada perempuan ini. Di mana orang-orang tidak mampu lagi, kasih mereka tidak mampu lagi, kepedulian mereka tidak mampu lagi, disitulah kasih Yesus tetap bisa menjalankan tugasnya. Nah, saya berdoa gereja kita menjadi gereja yang demikian. Saya berdoa saya menjadi orang yang demikian. Oh Tuhan tolonglah. Karena jauh lebih mudah untuk mengucilkan orang lain. Yesus datang kepada seorang yang tidak dipedulikan, tidak dianggap, seorang yang dijauhi. Nah, tahukah saudara kenapa? Karena dia peduli. Saudara lihat berkali-kali di Alkitab. Kadang-kala kita melihat Alkitab itu biasa saja. Tapi kalau saudara lihat kata-kata di mana dikatakan ia menyembuhkan mereka semuanya. Tidak ada satu pun yang dibiarkannya. Dan kalau saudara lihat lagi saudara ketika mereka pergi ke Gadara atau Gerasa. Tidak ada pelayanan Yesus yang lain kecuali melepaskan satu orang dari belenggu legion. Ini luar biasa. This is our Jesus. Ini Yesus kita. Dia akan menyeberangi danau hanya untukmu. Dia akan menyeberangi antara sorga dan dunia hanya untukmu. Ini adalah Yesus kita. Haleluya. Saudara, dia adalah Tuhan yang berkata, telah kulihat air matamu dan telah kudengar jeritanmu minta tolong. Kenapa? Because he cares. Karena dia peduli. Sayang, kita bisa bersaksi kepada orang dengan berbagai alasan. Kenapa kita bersaksi? Karena Tuhan memerintahkannya. Haleluya. Kenapa kita bersaksi? Karena saya GKII. Kenapa kita bersaksi? Karena saya seorang pemimpin kelompok sel, saya seorang pemimpin dalam gereja. Saya tidak bisa hidup kalau tidak bersaksi. Itu tugas saya. Kenapa saya bersaksi? Karena saya adalah hamba Tuhan. Kenapa saya bersaksi? Karena saya disuruh pemimpin saya. Kenapa saya bersaksi? Supaya saya dapat pahala. Kenapa saya bersaksi? Banyak alasan kita. Fine, bagus. Tapi bisakah kita bersaksi? Kenapa? Kenapa engkau bersaksi? Karena aku peduli kepadamu. Inilah dia firman Tuhan hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, tapi jika aku tidak mempunyai kasih yang produknya adalah kepedulian, aku tidak sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, lihat baik-baik, dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk mati, kalau aku gak peduli kepadamu, semua itu untuk kesombongan saja.
nggak ada faedahnya. Maka saya ajak gereja Tuhan, ya kita sudah banyak bersaksi. Kita bersaksi supaya mereka nggak masuk neraka. Kita bersaksi supaya karena mereka orang berdosa. Kita bersaksi karena mereka itu hancur-hancuran oleh dosa. Tapi sekali ini, tambahkan satu lagi yang paling penting. Kita bersaksi because I do care. Haleluya. Karena kita peduli. Dan saya bawakan ini saudara adalah sebagai dasar gereja kita. Karena sebelum gereja kita dimulai, kalau saudara ingat, saudara orang lama di Kota Medan tahu kita mulai dengan Yayasan Pelayanan Kristen YPK. I care. Aku peduli. Haleluya. Dan itulah yang dibawakan oleh Bapak kita. Nah, saudara, kepedulian itu ditunjukkan dengan tindakan. Amin. Dan hari ini, biarlah kita kembali pada akar-akar daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Biarlah akar kita ini kuat, dan biarlah akar kita ini membawakan pohon Gereja Kemenangan Indonesia menjadi kuat dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudari kita juga. Artinya bukan menyerahkan mati lagi bagi mereka, tapi memberikan hidup. Dan tahukah saudara apa itu memberikan hidup? Hidup bagi semua orang adalah waktu. Ada yang waktunya 60 tahun, ada yang waktunya 61 tahun, 3 bulan, 21 hari. Berapapun waktu saudara, kalau saudara mau memberikan waktu kepada orang, artinya saudara memberikan hidup pada orang itu. Kau tidak perlu mati lagi di kayu salib seperti Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Tetapi kalau saudara memberikan waktu 5 menit bagi satu orang yang gak pantas menerima Injil, yang menyakiti hatimu atau yang annoying, setidaknya Tuhan tidak berkata supaya mereka semua dibawa kepada doa keselamatan, tapi ada Injil yang masuk. Kau tidak perlu tunggu sampai berdebat. Ketika sudah mulai ada perdebatan, kau bisa mundur, tapi kau sudah masukkan firman, Injil, kabar baik, Yesus mengasihimu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus Samaria? Karena ada satu orang yang perlu diselamatkan. Tuhan Yesus tidak pergi hanya kepada ribuan orang, maka orang berbondong-bondong. Satu pun Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Itu yang membuat kita ini bahagia hari ini. Karena Tuhan kita tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Satu orang pun dia datang. Haleluya. Saya minta pada saudara juga demikian. Strive for the best. Berusaha untuk yang terbaik. Lebih peduli lagi. Harus lebih baik daripada orang dunia. Nah, dengarkan baik-baik. Mungkin dalam pelaksanaannya kita tidak sempurna, tapi hati yang mengasihi tidak bisa ditipu. Mungkin dalam pelaksanaannya banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi hati yang peduli itu tidak bisa ditipu. Ya, sukacita katakan haleluya. Nah, itu sebabnya saudara lihat seperti Yesus. Orang-orang menghindari, tidak punya cukup kasih. Yesus punya cukup kasih. Sekarang, siapkah kita menerima tantangan penginjilan dari Tuhan? Maukah kita menyingkirkan perbedaan-perbedaan agar jiwa yang dibawakan Tuhan pada kita mendengarkan berita Injil? Maukah kita menahan diri dan emosi agar jiwa-jiwa yang tidak pantas pun mendengarkan Injil? Relakah kita menyangkal ego dan harga diri kita agar jiwa-jiwa dapat mendengarkan Injil Tuhan? Kalau kita mau, mari sama-sama kita katakan, kita pegang dada kita katakan, tambahkanlah kasih-Mu pada saya ya Tuhan. Jadilah bagi saya di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan haleluya. Nah, lihat reaksi murid-murid. Semua ini yang saya katakan tadi, menyingkirkan perbedaan, menahan diri, menahan emosi, menyangkal ego dan harga diri, hanya bisa penuh dengan Roh Kudus. Lihat reaksi murid-murid yang belum dipenuhkan Roh Kudus ketika mereka sampai pada Samaria. Pada Lukas 9 ayat 53. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Dia menuju Yerusalem.
Mereka berkata, di gunung Gerizim ini kita menyembah. Enggak, kami ke Yerusalem. Langsung marah, langsung ditolak. Dan ketika kedua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Kau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Haha, luar biasa. Betapa murid yang baik. Dan Tuhan berkata kepada mereka, kau gak tahu roh apa yang ada padamu. Alkitab kita gak menuliskan demikian. Baca dalam Alkitab terjemahan modern. Baca dalam King James. Itu yang lengkap. NIV tidak menuliskan, banyak yang dihilangkan. Tapi King James menuliskannya. Kau tidak tahu roh apa yang ada dalammu. Lalu sambungannya dikatakan, sebab anak manusia tidak datang untuk menghukum, tapi datang untuk menyelamatkan. Saya berdoa satu perkara lagi jadi di GKI. Apa itu? Supaya ketika kita tahu kita diampuni banyak, maka kita mengasihi lebih banyak lagi. Tapi setelah mereka penuh Roh Kudus beda. Kisah 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira. Kenapa? Dapat uang. Kenapa? Gereja yang direbut dikembalikan pada mereka. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kiranya Roh Kudus mengubahkan kita semua. Kiranya Roh Kudus mengubahkan saya juga untuk itu. Amin untuk itu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir bahwa Yakobus ini adalah seorang dengan pendirian yang kuat. Tapi saya baca saudara ahli-ahli Alkitab berkata, kenapa dia yang pertama kali dibunuh? Dan kemudian setelah itu Yohanes pun dibunuh. Dua-dua mereka pertama kali dibunuh. Yohanes dikirim ke apa namanya? Ke Patmos. Kenapa? Yohanes waktu dipenjarakan dalam Kisah Rasul. Mau dibunuh, tapi Tuhan selamatkan dia. Lalu dikirim dia ke Patmos. Kenapa mesti dia di luar? Karena rupanya saudara dibalik kelemah lembutan Yohanes yang seperti orang yang kurang voltase. Kalau saudara mengerti maksudnya. Dia laki-laki tapi suka glonyotan sama Yesus. Tapi ini orang-orang ini adalah orang-orang yang kasar. Saudara harus ingat mereka itu adalah nelayan. Tahukah saudara bahwa Yesus menamai mereka Boanerges. Boanerges itu artinya adalah putra-putra guru atau anak-anak halilintar. Itu dituliskan dalam Markus 3:17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang kedua yang diberi nama Boanerges. Yaitu yang artinya anak-anak guru. Kata ini diambil. Kata ini gak jelas dari mana datangnya. Tetapi mungkin diambil dari kata Ibrani yaitu Beneregezi. Yang berarti anak-anak keruwetan. Anak-anak keruwetan. Atau anak-anak halilintar. Atau juga bisa berasal dari kata Beneregaz atau Beneroges. Karena mereka itu berbahasa Yunani. Dan diplesetkan menjadi Boanerges. Beneroges itu artinya anak-anak kedendaman. Kalau saudara lihat dalam bahasa Ibrani, arti kata roges itu berarti kekacauan, keributan, amarah, dendam, persoalan. Jadi ternyata saudara, mereka ini diam-diam banyak persoalan yang dibuat oleh mereka. Tapi karena mereka sama-sama, maka mereka nggak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Dan ini juga perlu saudara ketahui, kalau kita sama-sama kita tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Maka sedikit sekali ada yang menjelekkan Yohanes. Gak ada. Dalam Injil saudara semuanya baik-baik kecuali satu ini. Itu pun mereka tuliskan karena mereka bangga. Mereka yakin betul bahwa mereka bisa menurunkan api dari langit. Tetapi Yesus tahu karakter mereka. Yesus berkata, kalian ini banyak kali persoalan kalian buat. Maka aku kasih nama sama kalian Boanerges. Anak-anak guru. Anak-anak halilintar. Saudara berarti mereka saudara berani di depan. Berani. Main pun berani. Untuk Yesus. Berani berhadapan dengan orang-orang untuk Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus dapat memakai orang-orang yang berani seperti ini. Tapi mereka harus dipenuhkan dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Tahukah saudara bahwa kita di GKI ini juga Boanerges ya kita ini. Banyak kita ributnya.
Beraninya kita semua. Betul? Betul? Dan Tuhan bisa memakai kita. Tidak jarang kita terlalu bersemangat, sehingga kalau kita bersaksi pun sudah kayak khotbah. Saya percaya saudara mengalaminya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, biasanya jarang sekali Yesus memberi nama yang lebih buruk daripada yang asli. Biasanya dia berkata, sebab kau bukan lagi Simon, tetapi Kefas, Petrus. Kau bukan lagi diombang-ambingkan, tapi kau teguh sekarang. Wah, luar biasa. Dan memberikan satu pelajaran kepada kita. Hanya bisa diubahkan dulu dengan Roh Kudus. Setelah mereka berubah oleh Roh Kudus, maka mereka bisa menerima aniaya, ejekan dengan gembira. Haleluya. Tapi perubahan identitas karena Roh Kudus ini penting. Penting karena dua perkara. Nomor satu, karena Tuhan hanya dapat menggenapi janjinya kalau kita sudah berubah. Lihat bagaimana Abram yang artinya Bapa yang dimuliakan harus diubahkan terlebih dahulu menjadi Abraham yang berarti Bapa daripada banyak bangsa. Lihat bagaimana Yakub yang berarti penipu yang harus diubahkan terlebih dahulu menjadi Israel yang artinya pangerannya Tuhan. Abram, Bapa yang dimuliakan menjadi Bapa banyak bangsa, bisa dimengerti banyak orang. Yakub lebih mudah lagi karena penipu menjadi pangerannya Tuhan, Israel. Dan ada satu lagi saudara, Saulus artinya strong desire. Saulus itu artinya keinginan yang kuat. Berubah menjadi Paulus, artinya little, small, kecil, sedikit. Itu sebabnya Paulus yang mengatakan aku harus semakin kecil dan dia harus semakin bertambah. Luar biasa. Dan Tuhan bisa pakai luar biasa setelah nama-nama ini diubahkan. Pribadi, identitas, sikap, hati diubahkan. Hal yang sama harus jadi pada kita juga. Kita harus menerima perubahan dari Roh Kudus sebelum Tuhan bisa menggenapi janji dalam hidup kita. Abraham harus berubah jadi Abraham sebelum dia menerima janji Tuhan. Yakub harus berubah menjadi Israel. Ataukah saudara bagaimana Yakub berubah menjadi Israel? Karena dia bergumul bukan dengan manusia tapi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kau sudah menang. Saya berdoa. Dalam doa-doa kita bisa mendengar Tuhan berkata engkau sudah berubah dan engkau sudah menang dalam nama Yesus. Haleluya. Maka ketakutanmu yang sama tidak menguasai kau lagi. Kau bisa maju berhadapan dengan musuh lamamu dan kau menang. Haleluya. Haleluya. Ada di sini yang punya musuh. Mungkinkah itu kutuk keturunan, mungkinkah itu kutuk penyakit, musuh lama yang mau datang kembali. Bergumullah dengan Tuhan, berubah identitasmu, bukan lagi yang lama, tetapi sesuatu ada yang baru. Di hati ada yang baru, dalam sikap ada yang baru, dalam pengertian ada yang baru. Haleluya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu berbicara mengenai jiwa, di jiwa kita ada sesuatu yang baru. Kejar itu dalam nama Yesus. Haleluya. Kita harus berubah. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kuasa kepada kita yang masih pemarah dan pendendam. Bahaya betul. Mungkin ini jawaban bagi beberapa di antara saudara yang bertanya, kenapa berkat belum datang juga? Kenapa pekerjaan belum datang juga? Kenapa jodoh belum ketemu juga? Kenapa pengangkatan belum diberikan juga? Perjuangan belum dimenangkan juga? Penyakit belum sembuh juga? Ada yang harus diubah. Ada. Saudara, mungkinkah karena kita belum mengerti dan berubah, belum ada pembaharuan budi, maka itu semua belum datang? Tanya pada Tuhan malam ini. Mungkinkah kita terlalu boanerges? Karena itulah, mintalah hari ini kepenuhan Roh Kudus. Tenangkan diri, relakan hati supaya kita bisa dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menjalani bentukan Tuhan. Percayakan sepenuhnya dan bersandar kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan. Haleluya. Kedua, kenapa kita mesti berubah? Dan saya akan selesai di sini. Karena diri kita bukan hanya untuk kita. Kita tidak pernah diciptakan hanya untuk kita, supaya kaya sendirian, supaya senang sendirian. Betapa miskinnya hidup demikian. Diri kita juga menyangkut orang lain. Pikirkanlah baik-baik. Engkau teriak-teriak Tuhan berikan jodoh. Bapak saya berkata begini, Gideon, Tuhan tidak akan berikan seorang gadis yang mengasihi Tuhan untuk kau rusak hidupnya hanya karena dia
hanya karena Tuhan mendengarkan doa seorang hamba Tuhan yang diurapi seperti kau. Tidak. Tuhan siapkan dia di sana, tapi Tuhan siapkan juga engkau di sini. Apakah gak bagus itu, Pak? Saya katakan, gak semua yang cepat itu dari Tuhan. Dan kalaupun Tuhan sepertinya lambat, Tuhan bisa membalikkan waktu-waktu untuk kau. Percaya Tuhan, nakku. Kau lihat Yusuf? Iya, Pak. Semua kelihatannya lambat bagi dia, tapi dalam 1 hari semua berubah. Kau lihat Ayub, saya katakan dia apa? Semua dunia ini kelihatan menurun bagi dia. Dan dia sampai kepada dasar daripada semua dasar kehidupan. Yang paling bawah, yang paling diinjak, paling dihinakan. Dan tidak ada lebih baik daripada itu selain mati. Bahkan mungkin mati pun lebih baik daripada itu. Tapi dalam satu putaran, Tuhan pulihkan 2 kali ganda. Tuhan kita tidak ada masalah baginya. Nah saudara, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi semua orang yang didatangkan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu orang-orang yang didatangkan Tuhan dalam hidup kita adalah orang-orang yang perlu kita injili. Dan saudara, itu sebabnya Tuhan mau kita jadi berkat. Bukan Tuhan mau kita membuat mereka menjadi marah, dendam, sakit hati. Tidak. Kita harus melihat bahwa orang-orang dunia ini punya tangisan yang sama, yaitu tidak ada yang peduli pada saya. Kata tidak peduli ini bisa diterjemahkan dengan tidak ada yang dapat mengerti saya. Tidak ada yang dapat memberikan jawaban pada saya. Tidak ada yang memberitahu jalan keluar yang saya butuhkan. Dahulu di GKI kita selalu berkata, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Betul. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran Tuhan, betul. Tapi setiap kali Tuhan melaksanakan jalannya, walau kita tidak mengerti, hati kita pasti dipenuhi. Saya ulangi sekali lagi. Itu sebabnya semua kita punya kesaksian, dia memberikan lebih baik daripada apa yang kuminta dan kudoakan. Yang setuju katakan haleluya. Walau kita tidak mengerti, tapi hati kita pasti dipenuhi. Saudara, kadangkala kita selalu berkata, tenang Bu, jalan Tuhan bukan seperti jalan Ibu. Ada ya jalan Tuhan. Tenang Pak, jalan Tuhan bukan seperti jalan Bapak. Masalahnya hatinya tetap gak yakin. Hatinya tetap tidak dipenuhi. Ini yang jadi masalah. Kita pakai teologi ini itu apa? Untuk melarikan diri dari tanggung jawab mendatangkan Yesus dalam hidup mereka. Saya dengarkan. Ya memang gak ada yang mengerti hati manusia. Hanya Tuhan yang mengerti hati manusia. Itu sebabnya kita bawakan Tuhan pada mereka. Janganlah dia dapat amarah lagi. Janganlah dia dapat kekacauan lagi. Mari kita tabur. Jangan kita bawa nerges. Anak-anak guru, tapi kita anak-anak kasih. Haleluya. Haleluya. Biarlah orang yang datang pada kita mendapatkan kasih, penerimaan, harapan baru. Iman yang membawa mukjizat. Hati yang dibalut, hati yang baru, keselamatan. Dan yang paling penting, mereka mendapatkan Yesus. Itu sebabnya semua kita hari ini, ayo penuh Roh Kudus, ayo penuh dengan kasih Tuhan, berubah dalam Tuhan, dan memiliki kasih dan kepedulian, supaya kita bisa menginjil dengan kepedulian, melayani dengan kepedulian, hidup dengan kepedulian sama seperti Kristus. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri semuanya.